Kemudian suatu saat mamaku mendapatkan pekerjaan yang lumayan. Tuhan memberikan jalan. Mamaku menjadi seorang cleaning service di sebuah hotel. Ya, jadi ada kemudahan untuk kami. Kami dapat makanan yang cukup. Tidak ada lagi kekurangan. Pakaianku pun juga sudah lebih baik. Tapi rupanya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena tidak lama, kami mendapatkan cobaan berat. Karena tiba-tiba mama dipecat dari tempat hotelnya bekerja. Menurutku itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk kehidupan kami yang selanjutnya. Kau tahu kan, nasib seseorang tidak ada yang tahu. Begitupun nasib aku dengan mama. Begitupun kita berada di sini. Ini di luar rencana. Saat itu sangat jelas, mamaku benar-benar sedih. Karena mama merasa tidak bersalah. Mamaku dipecat. Padahal kamu tahu, mamaku itu adalah orang jujur yang kukenal. Tidak pernah mamaku berbohong. Dan kamu tahu tidak, yang membuat aku betul-betul sakit hati, membuat aku tambah sedih. Kamu tahu apa masalahnya? Aku nggak tahu. Jadi begini Aisyah, aku mencuri dengar kalau ternyata ada tamu yang menuduh mama melakukan pencurian. Dan wanita itu adalah istri kedua papaku, wanita kaya itu. Tega-teganya dia menuduh mamaku. Tega-teganya dia menyuap orang di hotel itu, supaya mamaku bisa diusir dari tempat kerjanya di hotel itu. Keterlaluan sekali kan? Sejak itulah aku bertekad menjadi orang kaya. Aku punya keinginan bahwa aku dan mamaku tidak akan kekurangan. Tapi anehnya mamaku tidak pernah mengatakan siapa wanita itu. Mamaku itu orangnya pemaaf. Mamaku selalu bicara apa adanya, tidak ada yang disembunyikan, dan tidak pernah punya dendam. Wanita yang sangat tegar. Entah Tuhan menciptakannya dari apa. Dan sekarang, orang yang sebaik mama terbujur di tempat tidur. Dalam keadaan koma. Jadi di saat-saat seperti ini, di saat mamaku sedang koma tidak berdaya di tempat tidurnya, aku merasa benar-benar seperti sebatang kara. Aku sendirian. Komanya mama membuat aku benar-benar hampa di dunia ini. Aku tidak punya siapa-siapa selain mama. Rehan, nih. Rehan, aku bisa merasakan masa kecil kamu. Tapi pasti mama kamu bangga sekali karena dia punya anak laki-laki sehebat kamu. Dan ingat ya, Allah nggak pernah tidur. Dia selalu mendengar doa umat-umatnya. Jadi kamu jangan putus berdoa. Dan yakin, pasti Allah memberikan yang terbaik untuk kamu dan ibu kamu. Amin. Aisyah, kata-katanya betul-betul menyejukkan hatiku. Aku belum pernah bertemu dengan wanita seperti dia.
Aku harus cari akal. Gimana pun caranya, aku harus bisa dapetin bukti kalau Mama Indah dan kroco-kroconya itu jahat. Aku harus punya senjata untuk menjatuhkan mereka. Pelangi, bentar ya, Mama mau ke toilet dulu. Ini kesempatan kita untuk nyingkirin Pelangi, Ma. Ini kesempatan emas. Ayo. Loh, Pelangi dibawa? Mau kemana lagi mereka? Sasa? Mira? Ayo, Ma. Sasa! Jeung Mira! Tunggu! Kalau kayak gini kan seru, aku jadi punya bukti. Kejebak nih ya. Ma, ini ada truk sampah. Udah kita buang Pelangi di sini aja, Ma. Oh iya, Ayo sebelum ada yang lihat, Ma. mau diapain? Mau diapain? Aduh. Sasa, jeung Mira, jangan dong. Masa Pelangi mau dibuang? Jeung Mira, saya itu masih sangat memerlukan Pelangi untuk nyetir yoga. Saya nggak mau loh, yoga selalu punya pikiran kalau saya selalu saja ingin menyingkirkan Aisyah dan Pelangi. Jangan dulu deh, mendingan nanti aja. Kalau yoga udah benar-benar kembali normal seperti dulu, baru kita singkirkan Pelangi. Ya, Sasa ya, tenang aja Sasa. Mama punya cara banyak banget untuk menyingkirkan Pelangi. Tapi Jeng, buktinya selama ini kan selalu gagal. Mulai dari usaha Jeng untuk menyetrum Pelangi gagal. Ngeledakin angkot, nyatanya Aisyah juga masih tetap hidup. Nyuruh geng begal untuk ngebegal Aisyah juga gagal. Terus gimana dong? Iya, tapi kan masih banyak cara. Luar biasa. Kalian itu memang luar biasa ya. Benar-benar jahat. Kamu mau menyingkirkan Pelangi kan? Dan kamu mau menyingkirkan aku. Kalian itu memang luar biasa. Luar biasa jahat. Tenang aja. Semuanya udah ada di sini. Nih. Tenang aja Sasa, Mama punya cara banyak banget. Terus kamu mau apa? Mau apa? Aku mau apa? Ya aku sih tinggal ngasih tahu yoga ya. Dan tugas yoga adalah ngejeblosin kalian ke polisi. Benar-benar perempuan gak tahu diri. Licik. Kamu mau nyuruh yoga supaya jadi anak durhaka? Mau ngotorin tangannya yoga? Terlaluan kamu tuh Aisyah. Apa? Aku sih nggak peduli ya. Kalian tuh luar biasa. Luar biasa jahatnya. Aku tinggal kasih ini aja sama Mas Yoga. Ya. Aisyah, jangan! Aisyah tunggu! Aduh, gawat nih. Ya, harus dikejar dong. Ayo. Aisyah! Matikan handphonenya! Ya, Aisyah! Ini! Matikan handphonenya! Aisyah! Hai, Jeng Mira. Larinya kencengan dong. Aduh, astaga. Aduh. Buru, ayo. Cepat. Aisyah!
sekarang kamu gak punya bukti lagi. Bagus, Sasa. Buktinya sudah hancur kan? Sudah, Ma. Oke. Rasakan kamu, Aisyah. Kamu sekarang udah gak punya bukti apa-apa. Anak saya gak mungkin percaya lagi sama kamu. Kita lihat aja nanti. Sini, Pelangi. Capek banget ya. Mas, aku takut banget, Mas. Aku bener-bener takut. Aisyah, kamu kenapa? Tadi Bu Indah, Mama Mira, dan Syasha mau membuang Pelangi. Mas, aku takut banget, Mas. Tapi untung aku mendapatkan videonya. Aku mendapatkan bukti kalau mereka mau buang Pelangi. Nih, Mas. Sasa, Jeng Mira, jangan dong. Masa Pelangi mau dibuang? Jeng Mira, saya itu masih sangat memerlukan Pelangi untuk nyetir yoga. Saya nggak mau loh, yoga selalu punya pikiran kalau saya selalu saja ingin menyingkirkan Aisyah dan Pelangi. Jangan dulu deh, mendingan nanti aja. Kalau yoga udah benar-benar kembali normal seperti dulu. Terlaluan mereka. Kita nggak bisa diam aja nih. Ini harus ikutin proses hukum. Mas, kamu mau kemana, Mas? Tunggu, Mas. Kamu mau laporin mereka ke polisi? Nggak usah, Mas. Aku nggak mau kamu jadi anak durhaka. Kamu nggak boleh melakukan itu. Itu terus aku harus gimana? Kan aku nggak mungkin dong diam aja. Kamu nggak usah khawatir. Aku punya cara lain, Mas. Cara apa? Kamu alihin semua harta warisan kamu sama Pelangi. Mas, aku bukan matre, kamu jangan salah paham ya. Aku lakuin ini semua demi keselamatannya Pelangi. Toh di umur 21 nanti dia baru berhak kan. Selama ini masih kamu yang menguasainya, Mas. Percaya sama aku, Mas. Ini semua aku lakukan demi Pelangi. Aku gak akan minta sepeser pun. Ini adalah salah satu caranya, Mas. Membuat Pelangi selamat. Aku gak mau Pelangi kenapa-napa. Nggak bisa dong yoga, ini nggak bisa. Pak, bukannya telepon dulu bagaimana sih? Kamu sengaja mengumpulkan kita semua di sini, ngundang pengacara kita dan notaris keluarga kita hanya untuk mengasih tahu kalau harta keluarga kita akan jatuh ke Pelangi. Nggak bisa yoga, Pelangi masih kecil. Sampai dia umur 21 tahun. Sekarang masih aku yang ngatur. Tapi kamu bilang dulu dong sama mama. Nggak bisa langsung begini aja mendadak. Kamu harusnya telepon saya dong. Lancang banget kamu udah mulai berani ya. Mau saya pecat kamu tuh. Yoga, seharusnya ya kamu ngomong dulu sama mamamu, sama Bude, sama yang lain. Gak bisa sembarangan begitu toh. Itu benar harusnya begitu dong. Aduh kalau begini caranya, bisa mati cepet nih mama. Senyum kamu ya, hebat. Ini semua gara-gara kamu nih. Kamu sengaja menghasut Yoga ya, biar Yoga melakukan ini semua. Hartanya jatuh ke tangan anak kamu. Udah ini nggak ada sangkut pautnya. Ini ada sangkut pautnya sama dia. Udah nggak usah bawa dia. Mama tahu banget. Ya ini buat otaknya apa? Dia. Ma, ingat nggak kakek ngomong apa? Hah? Semua harta jatuh di tangan aku saat aku umur 25 tahun dan punya anak. Oke, jadi sekarang aku jatuhin semua ke Pelangi. Terserah deh, kalian mau gimana? Mau tanda tangan? Atau kelakuan kalian semua, aku laporin ke polisi.